Oke, saya akan membahas paper Physics IGCSE paper 2 itu tahun 2023 bulan Oktober November ya. Papernya adalah paper 21. Oke, seperti itu. Dan untuk instructions seperti biasa ada 40 soal untuk paper 2 ini atau multiple choice ini. Dan hal yang terpenting yang perlu dimention adalah ini, adalah konstanta daripada gravity ya, yakni 9.8 ya, not 10. Oke, kita langsung ke nomor 1, which is a vector quantity. Apa itu vector quantity? Vector quantity vektor yang mempunyai directions and magnitude ya, atau ada nilainya dan arahnya. Density itu bukan vektor quantity tapi skalar. Nah, untuk skalar itu dia hanya punya nilai saja tapi arahnya tidak ada ya. Berarti ini skalar. Oke. Massa juga skalar, pressure itu skalar. Tapi weight itu adalah vektor ya. Apa itu weight? Weight adalah gravitational force ya. Nah, ini ada kata force. Force itu sudah pasti vektor quantity ya. Oke, dengan rumusnya apa? M times G ya. Nah, nanti coba dihafal vektor quantity itu apa aja dan skalar quantity itu apa aja. Nanti dihafal ya. Oke. Nah, berikutnya berarti jawaban yang nomor 1 adalah D. Oke. D. Oke, berikutnya nomor 2. The graph show the speed of the car traveling through a town. Which section of the graph represent a period when the car is decelerating? What is decelerating? Decelerating means minus of acceleration. Ya. Jadi lawannya dari acceleration, perlambatan bahasa Indonesianya ya. Nah, di sini ada graph speed time ya, graph speed time graph ya. Nah, untuk speed time graph ini kita sudah bisa lihat ini sumbu y axis and y axis itu speed, sedangkan x axis itu time. Jadi gradientnya itu adalah acceleration ya. Ingat ya, untuk speed time graph gradientnya adalah acceleration. Oke, slope-nya atau gradient itu bahasa lainnya slope ya, atau jangan ya. Nah, oke. Gradientnya itu adalah acceleration. Ini harus diingat ini untuk graph speed time. Nah, slope itu ada banyak macam artinya ya. Kalau grafiknya naik seperti ini, itu artinya gradientnya positif. Oke, harus diingat ya. Tapi kalau datar, horizontal gradientnya apa? 0 ya. Oke, tapi kalau turun kayak gini, gradientnya negatif. Nah, sedangkan yang kita pengen cari adalah decelerating. Decelerating itu negatif acceleration, berarti cari yang negatif gradientnya. Nah, ini naik yang A, berarti ini salah. Yang B juga naik ya, berarti salah. Yang C gradientnya 0, artinya dia punya kecepatan yang konstan. Nah, kecepatannya di sini. Nah, ini konstan, ini nilai tertentu ya kecepatannya atau speednya. Sedangkan yang D itu turun kayak gini. Berarti dia decelerating ya. Berarti jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Nanti dipelajari speed time graph, dan ada satu lagi graph yang perlu dipelajari adalah distance time graph ya. Nah, ini perlu dipelajari juga ya. Selain selain graph ini ada graph yang lain namanya distance time graph ya. Perlu dipelajari nanti ya. Oke, kita next to number 3. Oke. An object
reaches the terminal velocity after being dropped and falling through air. Okay, which graph show how its speed varies with time. Okay, nah, jadi sebuah benda itu jatuh. Bayangkan ini bola jatuh nih. Awalnya dia kecepatannya 0 at rest ya. Kita hold dulu nih ini benda. Kemudian dia jatuh. Dia mengalami acceleration. Sebesar apa? Accelerationnya sebesar g ya, gravitasional atau 10 sorry 9.8 meter per second square. Nah, itu acceleration kalau benda yang jatuh. Nah, tetapi bola ini, objek ini, dia melalui medium udara. Ada partikel-partikel di sekelilingnya, betul? Ada partikel-partikel. So, selain dia mengalami penarikan oleh gravitasional, dia juga mengalami namanya air resistance ya, resistance. Nanti ada suatu saat bola ini akan terus jatuh, nanti ada suatu titik di mana air resistance, force dari air resistance ini, resistance, dan W atau gaya gravitasi atau weight itu equals ya. Nah, ketika equals artinya tidak ada lagi acceleration. Tidak bola ini tidak mengalami percepatan lagi, tidak mengalami accelerated lagi. Sehingga V atau speed-nya itu konstan. Nah, V inilah yang namanya sebagai V terminal velocity ya, terminal velocity. Oke, yang mana kira-kira berarti jawabannya? Berarti jawabannya coba kita tinjau yang E. Nah, E ini datar kemudian konstan. Enggak ya. Bukan seperti ini ya. Bukan seperti ini. Nah, yang E ini salah. Yang B, dia menukik, dia naik semakin cepat kemudian tiba-tiba datar. Enggak, bukan seperti itu. Nah, yang D udah cepat tapi dia melambat. Enggak seperti itu. Yang betul itu yang C. Kenapa? Dia awalnya 0, kecepatannya 0 ya, 0, kemudian makin cepat. Nanti ada suatu saat air resistance equals with the weight-nya di sini ya, konstan ya. Nah, berarti jawabannya C. Oke, itu untuk terminal velocity ya, grafnya seperti ini. Harus diingat ya. Oke. Kita next to number 4. Okay, the table show the mass and volume of three different liquid X, Y, and Z. Okay. The liquid are placed in same container. The liquid do not mix. Okay. Which liquid is at the top of the container and which liquid is at the bottom? Okay. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu density ya, density itu formulanya rho mass over volume. Nah, ini harus dihafal ya. Nah, ketika density-nya less dense ya, kecil banget, less dense, dia float ya. Nah, tapi kalau density-nya padat banget, dia dia akan tenggelam. Oke, seperti itu ya. Nah, kita coba cari ini. Kita langsung aja tanpa kita convert ini jadi meter kubik, gram jadi kilogram, enggak, langsung aja ya. Akan lebih mudah ya. Jadi rho X ini berapa ya? Masanya 120 divided by volume-nya 200. Nah, dapat berapa ini? Oke, coba kita hitung, dapatnya sekitar sebentar saya hitung dulu. Kasus 20 dibagi 200 dapatnya 0,6 ya, 0,6. Sedangkan yang Y, coba Y mass-nya berapa? 80 gram. Berarti ini unitnya, gram per centimeter kubik. Oke. Nah, ini divided by 67. Oke, coba 80 gram divided by 67 cm kubik ya, kamu dapat nilai 9.2 ya, gram per centimeter kubik. Nah, itu untuk density of liquid Y. Oke, sekarang yang Z.
Ini massnya 100 gram, volumenya 120 cm kubik. Nah, ini dapatnya 100 dibagi 120, 0,8 ya, 0,8 gram per centimeter kubik. Nah, dari sini kita urutkan ini dari yang paling berat dulu, denser dulu. Yang paling denser adalah yang Y, berarti Y nanti kayak gini dia, Y dalam satu wadah ya, kontainer katanya. Ini Y berada di paling bawah. Berikutnya yang denser yang kedua apa? Yang Z ya, berarti yang Z di sini. Sedangkan berikutnya yang paling ringan, paling kecil 0,6 yakni X, berarti di atas dia. Kayak gini ya urutannya ya. Berarti yang berada di paling atas adalah X, yang paling bawah adalah Y, berarti jawabannya E. Oke, perlu diingat ya, density row mass divided by volume. Oke, next to number 5. Which moving object has a resultant force acting on it? Oke. Oke, yang E, diverging vertically through water at constant speed. Nah, kalau constant speed ya vertikal secara lurus ya, tanpa melengkung atau tanpa belok-belok. Ya, kalau constant speed berarti accelerationnya 0. Kalau accelerationnya 0, so force-nya equals 0 juga. Oke. Oke, nah ini juga, ini straight incline ya, apa jalan yang menanjak lurus ke atas at constant speed juga. Jadi accelerationnya 0, force-nya juga 0. Oke, coba yang di the parachutist descending vertically. Nah, descending vertically berarti lurus ya, turun ke bawah lurus. At terminal velocity, ingat terminal velocity itu apa? Itu kecepatannya, ketika kecepatannya konstan ya, the acceleration-nya 0, force-nya juga 0, berarti resultantnya 0, 0, 0. Padahal yang dicari yang punya resultant force yang ini. Nah, ini bedanya apa? Ini lintasannya, path-nya itu beda. Ini cycling tuh berarti ada objek ya, objek kayak gini, dia berputar kayak gini objek. Nah, bayangkan ini pesawatnya, kayak pesawatnya. Oke, bayangkan ini pesawat. Oke, pesawatnya berputar. Oke, dan senternya di sini. Nah, walaupun ini kecepatannya v-nya konstan, ya konstan, tetapi dia gerakannya melingkar, sehingga ada namanya force yang mempertahankan dia untuk terus melingkar. Nama force-nya adalah centripetal force ya, centripetal force. Nah, centrifugal force ini arahnya itu di tengah. Oke, tengah daripada lingkaran ini ya. Nah, centrifugal force ini yang mempertahankan supaya pesawat ini terus melingkar. Makanya berarti ada force ya. Berarti jawabannya B. Seperti itu, oke? Oke, next to number 6. Forces are applied to four identical object. Okay, the length of each arrow indicates the magnitude of the force. Which object is in equilibrium? Nah, untuk seimbang atau equilibrium ada dua syarat ya. Syaratnya pertama, resultant force-nya equal 0. Nah, momennya equals momennya equal 0 juga, ada dua ini ya, force-nya equal 0 and momennya equal 0. Nah, ini syaratnya ya, untuk sebuah benda itu mencapai equilibrium atau seimbang. Nah, oke, coba yang kita tinjau yang A, pilihannya A, kita buat ini pivot, titik dia berputar, force-nya ke atas ke bawah same. Oke. Ini kiri kanan juga same force-nya, tapi momennya beda. Karena apa? Karena ini ada lengannya, panjang lengannya berbeda kan. Nah, ini ada lengannya, ada distance ya from the pivot, betul? Ada distance from the pivot. Apa yang terjadi dengan objek ini? Nanti objek ini akan berputar, tidak equilibrium, oke? Next to yang B, yang B ini. Oke, ini pivotnya, force-nya kiri kanan sama, atas bawah sama, dan momennya apa? Momennya 0 ya. Kenapa? Karena nggak ada distance
from pivotnya semuanya pas di pivot sehingga dia tidak berputar, tidak bergerak. Berarti jawabannya B ya. Coba kita tinjau yang C. Kita buat pivotnya di sini. Nah, ini kan ada length of the distance from the pivotnya ya. Nah, ini distance from pivot. Apa yang terjadi dengan objek ini? Objek ini akan berputar seperti ini. Nah, kalau ini kita buat pivotnya di sini. Nah, masalahnya untuk yang pilihan D ini beda ya. Ini lebih panjang force-nya, ini lebih pendek. Force yang atas ya, yang atas, yang bottom, yang bawah itu yang besar yang atas ya, sehingga benda ini akan bergerak ke atas. Oke, tidak equilibrium. Jadi jawabannya B. Yang equilibrium. Oke, paham ya? Nanti diingat ini syarat untuk equilibrium itu force-nya equal 0, momennya equals 0. Oke. Nah, nomor 7. Oke. Sphere X ya. Sphere X collides head on with a second identical sphere Y, which is stationary. The mass of each sphere is 0.15 kg. Sphere X is traveling at a velocity of 2 meter per second before collision ya, and produce an impulse of 0.21 Newton second on sphere Y. What is the velocity of sphere X after collision? Nah, untuk jawab pertanyaan ini ya, kita harus buat illustration ya. Illustration. Dan before collide and after collide. Nah, kita buat di sinilah after collide nih. After collision ya. Nah, kita harus tahu prinsip conservation of momentum. Momentum before itu pasti sama dengan momentum after. Nah, ini yang X ya, benda X. Ini benda Y ya, ini benda X. Kita buat seperti ini benda Y. Nah, benda X di sini velocity-nya 0. Kenapa? Karena yang Y ini stationary. Sedangkan yang X ini dia bergerak ya. Bergerak ke kanan ya, ini before the collision bergerak ke kanan. Kecepatannya berapa? Velocity-nya adalah 2 meter per second ke kanan ya, berarti positif. Masanya sama ya, masanya 0,15. Nah, mereka nabrak ini, si X ini nabrak ini, oke, nabrak. Nah, kita bayangkan Y ini jadi bergerak, X ini jadi bergerak juga ya. Nah, impulsnya itu 0,21. Nah, kita pakai formula conservation of energy. Nah, di sini impulsnya kita tulis di sini impuls dari yang mana? Dari yang Y ya, impuls on sphere Y. Berarti impuls yang Y itu equals apa? Formula impuls berarti massa yang Y berarti Vy after ya, coba saya buat seperti ini. Vy after pakai prime atasnya ya, after maksudnya. Vy before ya. Ini impulsnya ini equals berapa? Equals 0,21 Newton seconds. Nah, kita tinjau dulu yang before, berarti total momentum di sini berapa? Berarti M, masanya sama ya, mx, ya betul, Vx plus my Vy. Oke. Nah, ini total momentum before collision. Nah, ini total momentum after collision, mx Vx prime ini maksudnya after ya, sebagai tanda saja. Nah, ini my Vy prime ya. Nah, ini total momentum after collision ya. Nah, pakai prinsip of conservation of momentum ya, of momentum. Nah, ini harus dipahami, berarti total momentum ini itu pasti sama dengan ini ya. Itu prinsip conservation of momentum mx, berarti Vx plus my Vy itu pasti equals dengan mx Vx absen plus my Vy absen. Nah, masanya kan sama ini. Oke,
masanya sama kan 0,15. Kita anggap semua masanya M ya. Jadi mx sama my itu sama. Ya, biar mudah saja ya. Nanti atau nanti saja kita uraikan dulu, kita substitusi nilai yang ada dulu ya. Coba kita arrange. Ini kan kita sudah dapat nih impuls y equals 0,21 atau my buka kurung vy prime minus vy itu sama dengan 0,21 ya. Coba kita susun ini menjadi kayak gini, mx vx ya. Coba yang ini kita pindahin ke kiri, minus mx vx prime. Nah, dan yang ini kita buat seperti ini, my vy prime kan. Sisa ini kan dikurangi yang sekiri ini, my vy sorry ya vy betul. Nah, kita buat seperti ini nah oke, mx vx sama minus mx vx prime yang after. Nah, ini kita bisa buat seperti ini kan, kita gabungkan berarti vy prime minus vy. Nah, ini nilainya 0,21 ya. Kita langsung substitusi. Mx nya berapa? Mx nya 0,15 ya. Vx nya ini yang before collision karena gak ada prime, berarti ini 2 nilainya. Dan ini minus 0,15 juga. Vx prime. Nah, ini yang kita cari kan. Ya, ini yang kita cari. Nah, ini nilainya berapa? Yang ini total semua 0,21 betul. Nah, dapat deh. Coba kita hitung, ini dapatnya 0,3 minus 0,15 Vx prime sama dengan 0,21. Sehingga minus 0,15 Vx prime sama dengan 0,21 minus 0,3 betul. Sehingga coba kita hitung ini Vx prime situ sama dengan, nah ini dikurangi, coba dikurangi dapatnya berapa? Minus 0,09 bukan ya. Coba saya hitung dulu, coba sebentar ya. 0,21 dikurang 0,3 ya, minus 0,09 dibagi minus 0,15 ya, 0,15. Nah, dapatnya adalah 0,6. Nah, ini positif ya, berarti dia ke kanan ya, x ini ke kanan ya, same direction x y ke kanan, x nya juga ke kanan, berarti jawabannya adalah B ya. Oke, paham ya, intinya ini conservation of momentum ini harus itu harus dipahami ya, bahwa momentum before collision is equal with momentum after collision. Nah, ini oke, kita next to number 8. Nah, untuk number 8 ini cyclist travel down a hill from rest ya, from rest berarti ketika at point x berarti di x ini velocity-nya 0 awalnya, diam dulu dia tanpa dia ankle pedaling ya. Nah, berarti belum ada kinetic energy di sini. Berarti ini salah ya kan? Paham ya? Nah, apa yang ada energi apa? Ini punya height kan? Ini height. Ada ketinggiannya. Berarti ada GPE di sini. Betul? Gravitational. Nah, kemudian dia mulai turun, mulai bergerak, makin turun, nanti bergerak, berarti ada kinetic energy. Oke. Nah, dia apply his brakes ya, dia rem sampai stop di Y ini, stop. Nah, energi GPE and QE ini hilang kemana? Menjadi energi panas ya, atau thermal ya. Jadi ini di sini menjadi energi panas atau internal energy. Jadi urutannya gravitational potential energy, terus kinetic energy and internal energy, seperti itu ya untuk nomor 8. Nah, sekarang nomor 9. An object of mass m falls from a higher self to lower self. Nah, ada benda ini berada di ketinggian H1 di atas nih, higher self. Dia jatuh ke bawah ini, H2.
Terus pertanyaan, how much gravitational potential energy does the object lose, yang hilang. Oke, berada di ketinggian ini, GPI-nya berapa? GPI-nya adalah mjh1, betul. Nah, ketika berada di lower ini apa? GPI-nya berapa? Kita anggap sini GPI yang atas ya, kurang yang bawah. Oke. Ini mgh2. Berarti selisihnya berapa? Yang paling gede yang mana? Tentu yang atas kan. Berarti yang atas dikurangi yang bawah. Coba, berarti energi yang hilang itu berarti mg H1 minus mg H2 dong. Beneran. Nah, kita rearrange. Ini dapatnya mg H1 minus H2. Berarti jawabannya D. Oke, bisa dipahami ya nomor 9. Nah, nomor 10. A pump does 460,000 joule of work to raise water to fill a tank. It takes 7 minutes to fill the tank. What is the power of the pump? What is the definition of power? Power itu definitionnya ya, power definition adalah how much energy transfer per second ya. How much energy transfers ya. Transferred per second ya, per second. Atau kalau dibuat dalam persamaannya, power itu sama dengan energy transferred ya, energy transferred over time ya, over time taken. Nah, energinya apa? Nah, work itu energy transferred ya. Jadi oke, kita langsung tulis di sini saja. Berarti power sama energinya berapa? 460,000 ya, joules. Time-nya 7 menit ya. 7 menit ini berapa second? Ya, berarti 7 kali 60 seconds ya. Berapa itu dapatnya? 42,000 ya, second. So ini dapatnya berapa? Coba kita bagi 460,000 divided by 120. Nah, dapatnya sekitar 1095. Nah, ini kita bulatkan two significant figure. Kenapa atas bawah ini two significant figure? Dapatnya 100 watts ya. Unit of power is watt. Atau berapa ini kalau kita susun lagi? Dapatnya 1.1 kilowatts ya. Jadi jawabannya E. Oke, kita lanjut ke nomor 11. The water in a swimming pool exerts a pressure at the bottom of the pool. Okay, which graph show the relationship between the pressure exerted by the water and the depth of water in the pool. Oke, ada namanya hydrostatic pressure ya, hydrostatic pressure. Nah, itu hydrostatic pressure itu adalah pressure exerted by the liquid or water ya, yang diam ya, yang diam saja. Nah, formulanya pressure hydrostatic itu adalah rho ya times gravitational acceleration times depth-nya ya. Rho is density of the water-nya, G is gravitational, and H ini adalah depth, kedalamannya. Nah, di sini assume the density of the water is constant. Ini constant, nilainya selalu sama. Nilainya dianggap selalu sama ya. Nah, jadi G pasti constant 9.8. Nah, H ini yang tergantung kedalamannya. Jadi pressure hydrostatic itu directly proportional with the depth ya. Nah, yang mana yang betul? Yang directly proportional. Berarti yang linear ya. Berarti yang ini. Ketika depth-nya naik, pressure-nya ikut naik ya. Seperti itu. C ya jawabannya. Nah, why can a gas be compressed easily into a smaller volume? Nah, untuk jawaban ini kita harus tahu state of matter ya. State of matter. Nah, ini harus tahu ini. Pertama itu adalah solid. Oke, no. Kita bahas ya solid aja dulu. Solid itu partikelnya sangat
dekat ya, nempel sama binding ya. Dan force-nya juga sangat tinggi ya, seperti itu solid, force-nya tinggi, jaraknya sangat dekat, maka tidak mudah untuk menekan atau kompres solid state ya. Dan berikutnya itu liquid ya, liquid. Nah, liquid ini dia sama dengan solid ya, mirip-mirip, tapi jaraknya agak jauh sedikit lah. Dan force-nya itu lemah. Ini force-nya tinggi banget. Force-nya ini lemah sehingga apa? Sehingga partikelnya bisa bergerak-bergerak. Ini bisa bergerak ganti-gantian gitu, bergerak seperti itu. Nah, sedangkan gas itu jauh jaraknya. Satu sama lain itu jauh. Terpisah jauh ya. Dan force-nya juga, force-nya ini bisa dianggap nol atau negligible ya, bisa kita anggap tidak ada. Makanya dia bisa berpindah-pindah dan bisa dikompres. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Ya kita tekan, mereka menjadi lebih dekat, bisa. Nah ini, jadi alasannya adalah the particle are far apart-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, kita next to number 10. A gas is contained in a cylinder by a movable piston. Okay, there's gas here ya. Ini cylinder in piston. Okay, the gas is heated. Dipanasin ini. Temperaturnya increase. Okay, so that it expand. Expand berarti volumenya increase juga. Tapi pressure-nya konstan. Okay, how is the force of collision of the gas particle with a piston affected, and how does the frequency of collision between the gas particle and the piston change ya? Nah, coba saya hapus dulu ini. Apa tadi? Temperaturnya increase, volumenya juga increase, tapi pressure-nya konstan ya, konstan. Nah, ini ada partikel gas ya, partikel gas ya. Mereka bergerak randomly ya. Bergerak ke sana, ini bergerak ke sana, ini bergerak ke sana, random banget gerakannya. Oke. Gerakannya random partikel ini di dalam volume ini ya. Nah, ketika dipanasin, apa yang terjadi? Dipanasin, ya kita bayangkan ini piston setelah dipanasin ya. Ini piston setelah dipanasin. Ini piston setelah dipanasin seperti ini. Nah pistonnya volumenya nambah ya, makin jauh ya. Apa yang terjadi dengan partikel-partikel tersebut? Partikel tersebut itu gain energi ya, from the thermal energy. Nah, kalau gain energi, apa yang terjadi? Mereka makin cepat ini. Ini makin cepat geraknya. Makin cepat sehingga mereka force yang mereka sebabkan, partikel sebabkan ke dinding permukaan ini, dinding piston atau piston ini increase ya, increase ya. Jadi force-nya increase itu karena makin banyak partikel nabrak ya, collide ya. Partikel-partikel ini kan makin cepat nih geraknya karena panas, nabrak si dinding-dinding ini sehingga force-nya itu increase. Nah, tapi volumenya juga increase kan, karena volumenya increase maka ada space, ada ruang yang luas untuk partikel itu lebih leluasa lagi bergerak. Sehingga apa? Sehingga frekuensi mereka saling tabrak satu sama lain itu berkurang, decrease ya, frekuensinya untuk saling tabrak itu decrease. Berarti jawabannya adalah A. Oke, itu number 13. Nah, sekarang 14. On a warm day, a carton of fresh milk is covered with a wet cloth. Why does this help to reduce the temperature of the milk? Nah, kata kuncinya yang harus kalian pelajari, coba kalian cari cooling by evaporation. Nah, coba kalian cari di buku kalian atau di internet,
kata kunci ini. Jadi ketika suatu benda, air atau apapun itu mengalami penguapan, bayangkan ini ada air. Nah, ini partikel-partikel air, partikel air. Nah, partikel air yang di surface ya, di surface. Nah, partikel air di surface ini akan lepas ke atas ya. Ini lepas ke sana, ini akan lepas ke sana, akan lepas. Nah, ini namanya evaporation process ya. Ini namanya evaporation. Nah, partikel yang dekat surface ini itu memiliki energi kinetik yang sangat tinggi ya, energi kinetik atau internal energinya itu sangat tinggi. Nah, mereka lepas sehingga menyisakan partikel-partikel yang energi kinetiknya rendah. Nah, energi kinetik yang rendah ini memiliki temperatur yang rendah ya, makanya menjadi dingin gitu. Kenapa? Karena partikel yang di permukaannya udah lepas energi yang panasnya itu, energi yang kinetiknya tinggi, panas itu lepas menjadi menguap ya. Sedangkan menyisakan partikel-partikel yang memiliki kinetik energi yang rendah sehingga temperaturnya juga ikut rendah. Makanya jawabannya adalah some water evaporate from the cloud so the remaining water becomes cooler ya. Itu jawabannya ya. Nah, untuk yang B, the water has a very high specific heat capacity ya, gak ada efeknya mau ditutup pakai wet cloth atau enggak, specific heat dari water itu ya konstan sama, gak ada perubahan. Yang C, the water insulated the meal from the warm air around it ya, gak ada hubungannya ini ya, gak ada hubungannya sama sekali. Nah, yang D, water is always colder than the air around it. Nggak juga ya, tergantung, bisa jadi bagian luar udara di luar panas, enggak ya. Jadi jawabannya E ya, ini karena proses ini. Coba kalian cari ya itu. Nah, number 15, a chef heat some water in a pan on a hot plate. The temperature of the water rise by 10 degrees Celsius in time t. Okay, she then puts the same volume of oil in an identical pan on the same hot plate. The specific heat capacity of water is 2.5 times than of oil. Jadi specific heat capacity water itu 2,5 kali lebih tinggi daripada minyak. Oke. Okay. And water is 1.1 times denser than oil. Oke. Okay. What is time for the temperature of the oil to rise by 10 degrees Celsius? Oke. Okay. Kita harus tahu beberapa formula energi spesifik ya, heat energy ya namanya, atau kalor itu rumusnya mass terus times the specific heat capacity-nya times the delta temperature. Nah, ini perlu dipelajari ini ya. Jadi misalnya ada benda naik suhunya berapa, terus kapasitinya kita tahu, masanya kita tahu. Nah, kita bisa hitung energinya. Oke, energinya. Nah, ini formula. Mass times the specific capacity times delta or difference of temperature. Nah, dari soal kita buat kayak gini deh. Yang water dulu ya. Yang water ini delta T-nya berapa untuk menaik 10? Oke, delta T-nya temperaturnya naik sebesar 10 derajat Celcius. Oke. Terus mass-nya coba mass water kita buat ini W ya, ini W water ya maksudnya. Mass waternya itu tertulis bahwa 2.5 times denser ya than oil, berarti 2, mass-nya ya kita tulis dulu, ya. Kita tulis MW dulu ini. MW terus specific heat capacity-nya CW. Nah, seperti itu ya.
Dan sekarang yang oil, kita yang oil dulu di sini. Oil, coba yang oil. Delta T-nya sama. Kita pengen 10 juga kan, ini 10 juga. Nah, masanya oke, coba kita baca ini denser. Oke, kalian harus tahu dulu density, apa formulanya, massa divided by volume. Oke, sehingga massa kita bisa cari density times its volume. Ya, jadi formula yang ini itu, yang ini, yang E sama dengan itu kita bisa buat kayak gini. E sama dengan M, M-nya adalah rho kali ini kan, M ya. Berarti kita ubah kayak gini, rho times volume times C times delta T. Oke, nah ini formulanya. Nah, power, apa rumus power? Power itu energi over time. Oke, energi transfer over time. Jadi energi equal sama dengan power times time ya. Berarti ini bisa kita ubah lagi. Jadi P kali times sama rho time volume time specific heat capacity times delta T. Nah, ini formulanya. Dari sini kita bisa lihat bahwa T times ini directly proportional dengan density, directly proportional dengan volume, directly proportional dengan specific capacity, directly proportional dengan delta T. Nah, yang yang sama itu volumenya. Berarti ini kita bisa abaikan. Ya, T directly proportional dengan volume ini kita bisa abaikan volumenya karena sama. Nah, tapi yang perlu kita pikirkan adalah specific heat capacity-nya 2,5 kali lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi coba raw water di sini adalah 2,5 kali lebih tinggi daripada raw oil. Oke. Sekarang sorry, itu kok raw water. Sorry, bukan raw water ya. Yang specific heat capacity of water itu 2,5 kali lebih tinggi pada yang oil, oke? Dan density of water itu baru 1,1 kali lebih tinggi pada density pada oilnya. Nah, dari sini kita bisa buat perbandingannya. Berarti T directly proportional dengan rho directly proportional dengan volumenya itu konstan, berarti kita bisa abaikan. Nah, T times directly proportional dengan specific heat-nya directly proportional dengan delta T-nya. Delta T-nya sama ya, kita pengen 10. Jadi kita bisa abaikan. Nah, kita fokus ke ini berarti. Oke. Nah, sehingga kita buat seperti ini. T water itu directly proportional raw water, betul, times C water. Nah, ini sama dengan berapa ini? Raw waternya berapa? Raw waternya itu 9.900, betul ya? Sorry, kita buat lebih dekat dulu. Raw water, oke, 9.9 raw oil ya, times 2,5 C oil. Oke. Nah, ini untuk yang water. Sekarang kita buat yang oil. T oil berarti directly proportional dengan raw oil ya, langsung aja sama capacity oil. Nah, kita bandingkan ini antara ini dengan yang ini, kita bandingkan. Berarti kayak gini. T water over T0 sama dengan 1,1 rho 0 dikali 2,5 C0 itu specific oil maksudnya, sorry, bukan 0 ya, oil, sorry. Dan ini raw oil times capacity oil. Nah, di sini kan bisa kita divided ya, ini bisa dihapus, ini bisa dihapus. Enggak, ini menyisakan berapa ini? Berapa ini ya? 2,75 ya. Sehingga T oil waktu untuk minyak, coba kita susun, berarti TW divided by 2,75 ya. Nah, dapatnya itu 0,36 T ya. TW itu T
T water ya, T kan. Nah, TW atau T, berarti jawabannya adalah A. Ya, nah, coba dipahami lagi nih. Kita pakai prinsip directly proportional ya. Nah, itu coba dipelajari lagi ya, prinsip matematika itu. Oke, coba kita next to number 16. The diagram show the view of a room heated by a radiator. Oke, ada radiator ya yang menghangatkan udara di suatu ruangan ya, kayak gitulah. The arrow line from X to Y is the path of convection current in the air. Jadi radiator ini ya, by the way, dia menyerap menyerap udara di sini, menyerap masuk ke sini, kemudian dia semburkan ya ke atas ya, jadi panas. Oke, seperti itu ya. Sehingga temperatur yang di X ini tentu lebih tinggi dong dibandingkan W. Ini T-nya higher ya, sedangkan ini T-nya di sini tidak begitu higher. Tidak panas ya di sini. Kenapa di sini panas ya? Karena barusan dipanasin oleh radiator ini. Di X tuh panas ya, oke. Nah, density-nya gimana? Nah, partikel udara itu kan bergerak ke sini semua, kebanyakan di sini. Sehingga density-nya lebih padat di Y. Berarti jawabannya adalah B ya, temperaturnya higher di X, tapi density-nya higher di Y. Itu for number 16. Sekarang number 17. Two men P and Q stand close to a gap in a wall. Action ya, ini ada dua orang P and Q berdiri di sebuah gap, entah ini pintu entah gerbang ya. Nah, man P cannot see man Q. Oke, betul, karena terhalang oleh tembok ini. Tetapi man P can hear man Q speaking. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini terjadi karena diffraction phenomenon of wave ya. Wave itu kan diffract ya. Ketika Q ini ngomong, ini kan bayangkan ini suaranya. Gelombang suaranya masuk ke gap ini. Apa yang terjadi? Dia mengalami diffraction kayak gini ya. Diffraction sehingga orang di Q itu bisa mendengar orang yang di P itu bisa mendengar Q berbicara. Jadi jawabannya dia wait because Oke, nah pertanyaan itu jawaban untuk suara ya. Ini sounds ya, sounds can be diffracted ya. Nah, kenapa si P ini tidak bisa melihat Q? Nah, itu karena kayak gini. Saya gambar ulang deh di sini. Ini gapnya seperti ini. Ini P, ini Q ya, orang Q, ini orang P. Nah, cahaya itu wavelength-nya itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat kecil wavelength-nya. Wavelength-nya sangat-sangat kecil. Ya, wavelength ya, panjang gelombangnya sangat kecil. Sehingga melalui gap yang sangat lebar, apa yang terjadi? Cuma lewat doang, tidak mengalami diffraction. Makanya si P ini nggak bisa melihat Q. Beda jika P ini pindah di sini. Makanya dia bisa melihat Q ya. Oke, paham ya? Jadi sounds itu mengalami diffract ya, makanya si P bisa mendengar si Q. Itu ya, dipelajari ya tentang diffraction fenomena ya. Nah, number 18, which quantity relating to a wave on the surface of water can but be measured in meter. Oke, berarti ini length, panjang. Amplitude, what's amplitude? Amplitude distance, the furthest distance from undisturbed light ya. Jadi bayangkan ini wave ya. Nah, ini namanya undisturbed line, yang di tengah ini undisturbed line. Nah, ini namanya amplitude. Ini namanya amplitude. Oke, amplitude bisa diukur dengan meter ya. Frekuensi, what is frequency? Frequency means how many wave pass in 1 second. Itu frekuensi, definisi dari frekuensi. Ya, unitnya apa? Unitnya adalah hertz ya. Hertz itu 1/seconds ya. Gak ada meter-meter ya di sini, berarti bukan ya. Nah, amplitude meter, wavelength, what is wavelength? Wavelength is length of one wave, panjang daripada satu gelombang. Nah, satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Nah, dari sini sampai sini ini one wave ya, atau wavelength ya.
wavelength panjang gelombangnya. Nah, ini diukur dalam meter juga ya. Meter. Berarti jawabannya apa? B ya. Nah, yang sih coba kita cek ini meter wave speed. Wave speed meter per second ya. Ada second ya, bukan meter saja. Salah ya. Ini 1/s, frekuensi sama, wavelength meter. Oke, salah ya. Berarti jawabannya B. Next to number 16. Oke, 16 ini about the converging lens. Oke, ini objek. Ini objek yang berdiri tegak, ini objek. Nah, untuk menggambar ini objek ya, sorry. Coba. Ini objek. Oke. Nah, light from this object ya enter the lens. Apa yang terjadi? Dia akan bend, dia akan refraction ya. Refraction. Nah, dia akan seperti ini. Dia akan bengkok seperti ini ya. Oke. Jadi jawabannya adalah apa? Yang mana? Jawabannya adalah A ya. Untuk nomor 19. Nah, objek image-nya terbentuk di sini. Gimana ceritanya, sih? Caranya seperti ini. Nah, ini kita buat lurus sejajar, dan di sini kita ambilkan kayak gini. Nah, ketemunya di atas ya, berarti image-nya di atas. Tapi cahayanya tetap dari objek X ini masuk ke lens, tetap diteruskan ke kanannya seperti ini ya. Oke, itu untuk 19. Oke, number 20, a ray of light is reflected, dipantulkan by a plane mirror. Ya, ada ini namanya plane mirror atau kaca datar. Nah, yang mana katanya yang incidence angle of incident dan angle of reflection. Apa itu incident? Sudutnya datang, ini cahayanya datang ya, incident. Ini yang dipantulkan, reflected. Nah, yang mana sudutnya? Diukur dari normal line. Ini normal line namanya. Yang tengah ini normal line. Sorry, normal line ya. Normal line itu apa? Normal line is lines ya, is perpendicular with the surface ya. Ini surface-nya, ini normal line. Perpendicular kan tegak lurus ya. Nah, yang mana sudutnya? Selalu diukur dari normal line. Selalu diukur dari normal line. Berarti ini incident yang kiri, berarti ini sudut incidentnya ya, yang Q. Sedangkan sudut angle of refraction yang R yang ini ya, dari diukur dari normal line. Selalu ya, harus diingat ya. Berarti jawabannya adalah Q dan R atau C ya, untuk nomor 20. Dan fakta menariknya Q dan R itu pasti sama nilainya untuk plane mirror ya. Oke. Next to number 21. A thin converging lens is used to produce a real image of an object. Oke, betul. Bisa digunakan untuk menghasilkan real image of an object. Which statement about the real image is always correct ya. Nah, real image itu apa? Bayangkan ini objek. Oke, sorry. Ini principal axis, ini lens. Bayangkan ini ada objek ini. Nah, jika image yang terbentuk di sebelah kanan, image yang di sini, ini image berseberangan ya, kiri kanan, berarti ini image-nya adalah real. Ya, tetapi kalau ternyata terbentuknya kayak gini, misal ini lens, ini objeknya, tetapi image-nya di sini, misalnya image-nya di sini, image-nya satu tempat ya, satu sisi, ini namanya virtual image ya, image. Berarti jawabannya yang mana? Yang real image yang selalu benar. Ya, ini B. It is on the opposite side of lens to object ya. Ini objeknya opposite side itu yang kanan ini, di sini real. Oke. Yang lain belum tentu ya. Perlu dicek lagi ya. Kurang tepat. Oke, nomor 22. A radio transmitter broadcasts at a frequency of 200 kHz. Oke, ada frekuensi nih. Ada
radio wave ya, frekuensinya 200 kilohertz. Kilo itu means thousands ya, tambah lagi 3 ini. Nah, kayak gini, ini frekuensinya. What is the wavelength? Oke, wavelengthnya berapa? Itu kan pertanyaannya, wavelength. What is wavelength? Wavelength itu panjang satu gelombang. Nah, ini radio wave. Radio wave itu uh, termasuk dari spektrum of electromagnetic wave. Jadi speednya itu kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8. Ini harus diingat ya. Kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8. Ini harus diingat. Please diingat. Dihafal. Nah, formulanya apa? Formulanya adalah speed equals frequency times lambda. Nah, ini juga perlu diingat. Sehingga bisa kita hitung wavelength dari formula yang ini. Jadi speed divided by frekuensi. Nah, speednya 3 kali 10 pangkat 8. Frekuensinya 2. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 10 pangkat 5 ya. Sehingga wavelengthnya kita dapat 1,5 kali 10 pangkat 3. Paham ya? Berarti C jawabannya. Meter ya unitnya. Oke, itu number 22. Next, number 23. The element mercury exists as a solid, a liquid, or a gas, which all give a possible set values of speed sounds through mercury. Nah, speed sounds can travel in different medium ya, can travel in solid medium, liquid medium, or gas medium. Nah, fakta menariknya, semakin padat, denser, semakin cepat, faster. Oke, kira-kira antara solid, oke, kita urutkan solid, gas, dan liquid yang dari padat ke rendah, berarti dari padat ke rendah berarti solid, yang kedua liquid kan lebih padat kan dibanding, baru yang gas kan kalau kita urutkan. Maka yang paling ngebut tentu solid, sangat-sangat cepat ya. Oke, paham ya? Yang kedua, yang kecepatan yang kedua itu di liquid, yang di gas agak lambat. Nah, ini kecepatannya kira-kira berapa? Ini sekitar 300 meter per second di gas, di liquid itu sekitar 1500 meter per second. Sedangkan di solid tuh bisa 4000 atau 2000 lah, sangat cepat lah. Oke. Bisa sampai 2500 sampai 5000. Tergantung dari density-nya ya. Nah, dari sini di frozen atau solid berarti yang paling ngebut ya. Berarti ini paling masuk akal. Liquid ini yang masuk akal. Ini vapor atau gas ini yang paling masuk akal ya. Berarti jawabannya D. Tinggal diurutkan aja ya. Nomor 24. Which metal could be used for a permanent magnet and which metal could be used for the core of an electromagnetic. Oke. Kalian harus paham ada tiga jenis material ya, ada nama dia magnetic. Ini cannot be attracted by magnet ya. Contohnya apa? Plastik, wood, misalnya kayu, dan copper atau tembaga itu dia magnetic ya. Oke, dan harus diingat kenapa? Karena domain daripada magnetnya, arah domainnya itu ketika didekatkan dengan magnet dia tetap seperti ini, tetap random ya, tidak paralel, makanya tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, ada yang berikutnya soft magnetic. Nah, soft magnetic ini contohnya apa? Iron ya. Soft magnetic ini domainnya awalnya random. Ketika didekatkan dengan magnet north to south, dia langsung paralel. Kalau didekatkan dengan magnet dia langsung jadi kayak gini, dia langsung paralel. Nah, ketika dilepas langsung random lagi. Jadi mudah sekali untuk jadi magnet dan mudah sekali juga untuk tidak menjadi magnet. Hilang sifat magnetnya, itu soft magnetic ya, iron. Nah, akibatnya apa? Akibatnya iron ini banyak dimanfaatkan untuk
magnet. Elektromagnet itu apa? Magnetnya dari listrik gitu loh. Ya, ketika dialirkan listrik langsung jadi magnet. Ketika listriknya dilepas berubah jadi biasa, bukan magnet. Nah, oke. Nah, berikutnya ada namanya hard magnetic. Ya, hard magnetic. Nah, hard magnetic itu awalnya dia random, ya random, terus didekatkan dengan sebuah magnet, misalnya magnet north south, ya apa yang terjadi, dia menjadi paralel, ya dia jadi magnet, domainnya jadi paralel. Nah, ketika dilepas magnetnya dilepas, ya dilepas, apa yang terjadi, dia tetap seperti itu, jadi magnet terus, selalu jadi magnet. Nah, ini jadi magnet permanen, ya magnet permanen. Nah, contohnya apa? Contohnya steel. Harus diingat ya ini. Oke. Oke, jadi jawabannya yang mana? Untuk permanen magnet itu steel. Core of electromagnetic itu air kan, berarti D. Paham ya? 24. Next to 25. Which statement describe the direction of electric field at a point? At a point. Oke, electric field itu apa? Electric field itu adalah kesepakatan, convention of scientists, ya, bahwa yang positif, electric field-nya is out, ya, out, toward out, ya. Nah, ini kayak gini. Sedangkan yang negatif itu ke dalam. Kenapa seperti ini? Apa artinya? Ini kesepakatan aja atau convention. Oke. Artinya apa? Artinya ketika misal kita taruh positive particle here, positive particle ini kemana? Dia akan terdorong ke kanan. Kalau saya taruh di sini positive particle, dia terdorong ke sana. Kalau saya taruh di sini positive particle, dia terdorong ke kiri. Makanya yang positif ini, untuk muatan yang positif, direction of electric field-nya out, ya. Nah, sedangkan yang negatif, kenapa ke dalam? Kalau saya taruh negatif positif di sini, dia ketarik ke sana. Kalau saya taruh di bawah sini, dia positif, ya, dia ketarik ke atas. Kalau saya taruh di sini, dia ketarik ke sana. Kalau saya taruh di sini positif, dia ketarik ke sini. Nah, artinya apa? Jadi electric field itu adalah direction of force on a positive charge. Ya, ini positive charge-nya. Ini positive charge-nya yang kita pakai. Ya, paham ya sampai sini ya? Berarti C itu number 25, ya. Oke, number 26. Which statement about a voltmeter is correct? Voltmeter apa? Untuk mengukur voltage atau potential difference. Ya, udah sih jawabannya. Untuk yang lain salah ya. Itu voltmeter. Oke, 27. A wire has a resistance of a ohm, ya. A second wire, same material same, ya. Has twice length. Oke. Inisialnya kayak gini. Length-nya L1, oke. Menjadi L2-nya, L2-nya itu menjadi 2 kali L1. Oke, paham ya? Dari kiri ke kanan seperti ini. Cross sectional area twice, ya. Areanya awalnya A1. Areanya awalnya A1 menjadi twice juga. Areanya yang kedua itu 2 kali dari A1, twice. What is resistance of second wire ini? L2. Nah, kalian harus ingat bahwa resistance is directly proportional dengan L1, inversely proportional dengan ini, ya. Sehingga kita tulis R new atau R2 yang kedua, ya bisa ditulis kayak gini. L2 A2 kan? Nah, L2-nya berapa? L2-nya ada 2 kali L1. A2-nya berapa? 2 kali A1. Nah, jadi R2 itu sama dengan, ini 2 bagi 2 habis ya, L1 per A1. Nah, ini sama dengan R1. Sama, nggak ada perubahan. R1-nya berapa? 8 ohm, ya. Jadi sama ya. Jadi B jawabannya. Kebetulan aja sama. Oke, 28. A plastic rod is wrapped with a cloth. The rod become positively charged because of the movement of charged particle. Nah ini ada plastic rod, misalnya plastic rod
plastik cloth. Kabet pakai kain ini, ada kain ini, cloth, digosok ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah partikel elektron elektron dari rod ini ada elektron ada positif semua ya kan, kayak gitu kan, komplit. Nah elektronnya itu pindah ke sini, move elektron itu move to cloth. Nah apa yang terjadi kalau move, sehingga plastik rod itu plastik rod itu menjadi positif ya, jadi positif. Sedangkan clothes menjadi negatif. Kenapa? Kenapa clothes menjadi negatif? Karena kebanyakan elektron, sedangkan plastik rod sedikit elektron. Oke, jadi jawabannya yang partikel yang berpindah itu elektron, berarti proton salah. Kemana? Dari rod to clothes ya, jadi jawabannya B. Nah ini dipelajari lagi ya. 29. An alternating atau AC current, supply is connected to a diode and a resistor in series. Nah, apa itu alternating current? Voltage-nya kayak gini, naik turun. Jadi bayangkan ini sumber ada dua ya, ada namanya DC current. DC current itu ada positif negatif. Nah, currentnya itu keluar dari positif tapi masuk ke negatif. Nah, kalau AC ini, bayangkan ini AC, gak ada positif negatifnya ganti-gantian. Ini positif negatif kemudian ganti lagi, ini negatif positif kemudian ganti lagi, dan seterusnya seperti itu, ganti-gantian. Jadi makanya voltasenya naik turun seperti ini. Nah kalau dipasang dioda apa yang terjadi? Dipasang dioda itu simbolnya kayak gini ya. Dioda itu simbolnya kayak gini. Current hanya bisa ngalir ke kanan ya, sesuai tanda panahnya ini, ke kanan. Current nggak bisa ke sini, ini nggak bisa. Jadi apa? Jadi listrik yang tadi AC itu positif negatif positif, awalnya kayak gini misalnya, kemudian ganti lagi ini kayak gini, aliran listriknya ganti-gantian ya, itu nggak bisa, cuma sebagian aja, sehingga jawabannya yang ini C. Kenapa C? Karena currentnya hanya bisa ngalir yang satu arah doang. Sebaliknya, arah yang sebaliknya itu nggak bisa tertahan oleh dioda ini, jadi bisa dihilangkan, jadi kayak gini ya. Nah itu dipelajari lagi ya, alternating current. Nah sekarang 30. Nah ini potential divider, masih ingat ya, harus ingat lah, dibuka lagi bukunya. Dan ini berkaitan dengan temperatur, berarti termistor ya. Ini LED, LDR ya, LDR. Kita agak berkaitan dengan cahaya ya, ini nggak usah kita pakai. Berarti pilihan antara B dan D, betul? Nah, posisinya kan berarti. Nah, posisinya. By the way, di sini ada namanya relay ya, relay. Nah, relay ini itu electric device atau electric component yang kalau dialirkan listrik, dia akan on off si seklar ini. Kalau ada listrik ke relay, seklar ini jadi terhubung, sehingga heater ini jadi on, switch on ya. Nah artinya kalau temperatur drops, berarti gimana ini? Masih ingat termistor ada, masih ingat LDDL? Apa itu LDDL? LHHL, sorry. LHHL ya, ini low temperature, height, resistance. Harus ingat ya, high temperature ya, low resistance. Ini cara ingatnya, LHHL ya. Oke. Low temperature, high resistance. Nah ini drop berarti low temperature, berarti ketika sehingga akibatnya apa? Resistennya jadi naik.
Nah, tujuan kita kan ini switch on, berarti ini harus ada listrik yang ngalir ke sini. Harus ada listrik yang ngalir ke relay ini. Oke, paham ya? Harus ada listrik yang ngalir ke relay itu. Berarti gimana caranya? Kita buat R di sini tuh naik, yang ini R-nya turun. Nah, gimana? Kita cari yang high resistance. High resistance ini kan. Ketika lo temperatur. Jadi di sini yang Y dipasang oleh termistor ya, sedangkan X pakai resistor aja, berarti B jawabannya. Oke, ini soal yang cukup logik ya, coba dipahami lagi ya. Oke, nomor 31. A current in a solenoid produce a uniform magnetic field inside the solenoid. The magnetic field direction is to east. Oke. Nah, ini solenoid, bayangkan ini solenoid. Solenoid ya. Magnetic field-nya ke sana katanya. Magnetic field-nya kayak gini kan. Nah, yang masuk ke sini. Nah, ini east ya. Ini west. Oke. Which change will produce stronger magnetic field direction due west? Terbalik. Gimana caranya biar awalnya kayak gini menjadi seperti ini? Bayangkan ini solenoid. Sekarang magnetic field-nya berubah arah. Jadi seperti ini. Ke arah barat. West ya. Gimana? Ada dua cara ya. Ada dua cara. Ini harus diingat ya. Ini current EG. Ini magnetic field. Dan current, magnetic field, dan satunya itu sebentar. Oh iya, sebentar, kayak gini aja. Jadi untuk biar berubah arahnya ya tinggal dibalik aja, positif negatifnya tinggal dibalik, sehingga pakai aturan tangan kanan. Coba aturan tangan kanan kalian buat, aturan kanan arah tangan kanan, nanti ketika currentnya dibalik ya, currentnya ya reverse, magnetic field-nya ikut reverse ya. Oke, ini prinsip ya untuk solenoid ya, harus diingat ya. Nah, jadi yang mana untuk stronger itu butuh large current. Kalau large current itu menghasilkan magnetic field yang juga large magnetic field ya, magnetic field. Jadi yang mana jawabannya? Yang D ya. Oke, dibuka lagi catatannya untuk solenoid. 32. Oke, 32 ini about the apa ini? Coba kita baca, metal rod PQ. Oke, ini taruh di antara kabel ini. Terus ketika ini disambung, close the rod, move the right. Oke, ada force-nya ya ke kanan. What could be changed so that the rod move to left? Force-nya ke kiri. Nah, ini prinsip yang ini. Oke. Ada current. Oke. Ada magnetic field, ada force. Nah, current, magnetic field, force. Nah, kita pengen mengubah force ini. Arah force ini terbalik. Ada banyak cara biar force ini terbalik. Kita ubah C-nya kita buat konstan, current-nya kita konstan, tapi M-nya kita balik, sehingga ini ikut terbalik. Ya. Atau M-nya kita buat konstan, ini konstan, C-nya kita balik, sehingga force-nya ikut balik. Ya, segitiga ini sangat penting ya. Jadi, biar force-nya terbalik, arahnya ada dua cara. Current-nya kita buat konstan, tapi magnetic field-nya kita balik. Atau magnetic field-nya kita buat konstan, current-nya yang kita balik. Nah, tinggal dipilih aja yang mana. Open the switch. Kalau switch-nya di open ya gak ada listrik yang ngalir ya, gak bergerak.
nggak ada gayanya, berarti salah ini, udah pasti salah. Reverse the battery terminal and exchange the pole of the magnet. Nah, kalau dua-duanya dibalik, current-nya dibalik, magnetic field-nya dibalik, force-nya itu nggak balik ya. Ini salah. Force-nya nggak terbalik. Nah, katanya ini yang ke C, reverse the battery terminal, berarti current-nya dibalik. Without exchange the pole, magnetic field-nya kita biarkan tetap. Berarti pas ya, force-nya pasti ikut terbalik. Berarti C jawabannya. Turn the meter around, P and Q action-nya nggak ada bedanya ya. P ke Q nggak ada bedanya. Jadi salah. C ya jawabannya untuk 32. Nah, 33. The transformer in a computer is used to transform the main voltage 240 volt to 12 volt. Nah, ini V primary, ini V secondary, betul. Dari besar ke kecil, berarti ini step down. Oke, harus ingat ya. Number the turn secondary, ini ya berarti secondary N and S. Nah, ingat formula for transformer itu VPV secondary N NP per NS secondary, tukarannya itu terbalik ya, IS per IP. Ini formulanya. Kita cukup pakai yang ini aja, yang ini. Jadi bisa dicari ya untuk NP-nya ya, berarti kita pakai yang ini NS per ini NP, ini NS. Nah, VP-nya berapa? 240, VS-nya 12, NP-nya itu yang kita cari, kita nggak tahu ya primary. Primary yang kita nggak tahu. Yang secondary 2000. Sehingga kita hitung-hitung, coba dihitung ini dapatnya NP sama dengan 240 bagi 12, 20 times 2000. Dapatnya NP itu sama dengan 40 tons ya. Wow, banyak yang berarti NP-nya 40 tons. Jadi yang mana? Step up salah. 40 tons in primary, berarti B ya jawabannya. Oke, next to 34. In alpha particle scattering, alpha particle are incident on thin metal foil, which how describe result from experiment and conclusion that the result lead to ya. Nah, ini Rutherford experiment ya. Jadi ada lembar emas ini gold. Di sini ada alpha particle. Nah, kebanyakan alpha particle itu lolos ya, kebanyakan pass. Tetapi ada beberapa yang reflected ya, dipantulkan. Nah, artinya apa? Kalau most of alpha particle pass straight to the foil, artinya banyak gold ini ternyata banyak empty space di dalamnya. Oke. Jadi jawabannya A. Nah, tapi ada beberapa yang dipantulkan. Kenapa bisa dipantulkan? Karena gold itu punya nukleus. Ada nukleus ya di tengah di gold itu. Tapi nukleus itu kecil banget ukurannya dibandingkan empty space-nya. Oke, itu jawabannya. Ya. Oke, itu 34. 35 alpha, beta, and gamma ray are emitted by radioactive nuclei when they decay, which emission can be deflected by electric field. Yang punya muatan, alpha punya muatan positif, beta punya muatan negatif, gamma itu tidak ada punya muatan. Jadi yang bisa dibelokkan oleh electric field itu ada ini salah, berarti B ya. Oke, mesti pahami ya itu ya. 36 radio isotope X decay to stable isotope Y. Oke, ada X nih. Decay menjadi Y. Ya, decay menjadi Y. Berarti X berkurang, Y-nya bertambah. Berarti grafik dari Y itu kan kayak gini. Grafik Y itu kayak gini ya, menurun dia. Sorry, bukan seperti ini. Seperti ini. Decay ya, decay itu yang X. Ya, grafik X. Sekarang ini grafik daripada Y yang kita lihat ya, sekarang itu Y makin nambah. Nah, which time interval give the half life of X? Half life itu apa? Half life itu the duration where the
Dosis or quantity of activity becomes half, menjadi setengah. X-nya menjadi setengah. X-nya menjadi setengah atau W-nya nambah sebanyak yang hilang dari X tadi. Berarti yang mana? Yang ini ya. Ini kuantitinya ya. Jadi T2. Oke, berarti jawabannya T2. Jadi M/2 itu adalah bagian dari X yang hilang ya. Hilang ke Y. Ini hilang M/2, ini dapat M/2. Oke, berarti T2 ya, half-life-nya. Oke, next to 37. Which particle is absorbed by nucleus to cause nuclear fission? Neutron ya. Neutron. Nah, ini perlu dipelajari lagi tentang fission. Contoh-contohnya. Ada banyak sekali. Coba kita cari fission reaction. Ada banyak sekali. Ya, coba kita cari. Nah, ini contohnya. Oke, ini neutron, ini uranium ditembak ini, neutron ditembakkan ke uranium. Ini apa ini fission? Oke, fission itu apa? Fission itu pecahnya atom ketika ditembak oleh neutron. Ya, dia pecah menjadi apa? Uranium menjadi barium, menjadi Kr ini, dan menghasilkan 3 neutron baru plus release energi ya, yaitu fission ya. Jadi apa yang diserap ya neutron untuk ditembakkan tadi ya, harus dipahami itu. Next 38. In the summer in the northern hemisphere ya, bagian utara itu di bumi itu terjadi pada bulan Juni katanya. Which statement explain why? Kenapa? Ini penyebabnya. Jadi di bulan Juni itu terjadi musim panas. Kenapa? Bumi itu ya di luar angkasa itu tidak benar-benar lurus, tapi miring ya, dia miring seperti ini. Ya, miring. Nah, ketika di bulan Juni, miringnya seperti ini, sehingga bagian kutub utara itu lebih dekat ke matahari. Makanya mereka musim panas, summer ya. Ya, sedangkan bagian kutub selatannya itu lebih jauh ke matahari. Makanya mereka menjadi musim dingin. Itu ya alasannya ya. Jadi jawabannya untuk number 38 is the north pole of axis at wait 38 ya. Yes, D ya. The north pole, kutub utara lebih condong ya, tilt toward the sun ya, lebih dekat ke matahari itu. Sedangkan kutub selatannya jauh, mereka musim dingin, musim salju ya. Oke, next to 39. Which statement about the sun is correct? Sun itu adalah medium size star ya. Nah, kalian harus belajar yang ini. Ya, ini cycle of star ada dua. Seperti ini prosesnya. Awalnya dari dust and gas atau istilah stellar nebula atau nebula. Nah, kemudian stellar nebula dan atau gas or dust ini bersatu membentuk matahari. Nah, itu tergantung masanya. Kalau masanya medium atau low mass atau medium mass, dia terbentuk matahari ya, kayak matahari di our solar system ya. Nah, setelah itu dia matahari kita menjadi red giant, kemudian menjadi planetary nebula, kemudian jadi white dwarf ya. Nah, sedangkan kalau yang masanya sangat gede banget ya, high mass star, massive star itu menjadi kayak gini. Kemudian ketika heliumnya habis menjadi red supergiant. Nah, red supergiant ini kemudian meledak. Ya, supernova istilahnya. Dan itu menjadi dua hal, bisa menjadi neutron star atau black hole. Nah, jadi matahari kita itu termasuk medium star, consists of hydrogen and helium ya. Nitrogen ya salah ya, oksigen salah ya. Berarti C jawabannya. Nah, berikutnya 40. The table lists some information about some star. Which star will eventually explode as supernova? Nah, coba kita lihat yang menjadi supernova. Yang mana yang meledak? Red supergiant. Ya, red supergiant itu kemudian meledak atau supernova ya. Jadi, yang mana?
Yang ini kan, berarti B. Ini salah. Ini salah, ini salah. Red supergiant itu yang kemudian meledak atau supernova ya. Ya, nanti please ini juga dihafal ya, life cycle of star ya. Ini proses-prosesnya. Mungkin itu saja, please dipelajari, masih banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Please dipelajari beberapa informasi yang belum lengkap. Kalian cari di buku atau internet ya. Jadi itu saja. Terima kasih.